Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kalian tetap di rumah aja, tetap belajar dari rumah. Lanjutkan materi kita sebelumnya, masih tentang dimensi 3. Di video yang pertama, di video sebelumnya, telah kita bahas mengenai jarak titik ke titik yang merupakan prasyarat untuk mempelajari materi kita kali ini, jarak titik ke garis. Oke, langsung saja kita masuk ke jarak titik ke garis. Sebuah garis G, kemudian ada sebuah titik. Sebut saja titik A. Titik A terletak tepat pada garis G. Ya. Dari gambar kita bisa lihat titik A terletak tepat pada garis G karena posisinya pas di atas garis G. Kemudian ada titik B di sini. Dan ada titik C di sana. Titik B dan C terletak di luar garis G. Lalu, berapa jarak masing-masing titik tersebut dengan garis G? Berapa jarak titik A ke garis G? Berapa jarak titik B ke garis G? Dan berapa jarak titik C dengan garis G? Kita coba urai. Jarak titik A dengan garis G sama dengan 0. Sepakat ya? Karena titik A terletak tepat pada garis G, di atas garis G. Menempel. Maka jaraknya 0. Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana dengan titik B dan titik C yang posisinya berada di luar garis G? Jarak titik B dengan garis G adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik B dengan garis G secara tegak lurus. Kita harus tarik garis yang tegak lurus. Ini adalah jarak titik B ke garis G. Boleh nggak kalau kita ukur titik B ke ujung sebelah kiri dari garis G? Apa itu jaraknya? Titik B dengan garis G? Atau mungkin agak jauh ke sebelah kanan? Lebih panjang jaraknya. Apakah itu jarak titik B ke garis G? Bukan ya. Karena keduanya tidak tegak lurus. Syaratnya jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana titik C? Panjang garis G-nya hanya sampai di sini. Sedangkan titik C berada di luar. Panjang atau jarak titik C dengan garis G adalah panjang garis yang menghubungkan titik C dengan perpanjangan garis G secara tegak lurus. Jadi garis G-nya kita perpanjang dulu. Perpanjangan garis G. Kemudian tarik garis lurus yang siku-siku. Maka itu merupakan jarak titik C ke garis G. Walaupun tadi ujungnya hanya sampai di sini, kita tidak boleh mengukurnya atau menganggapnya jarak titik C dengan garis G adalah ruas garis itu. Karena tidak tegak lurus. Oke, bisa dipahami ya? Jadi jarak titik ke garis adalah ruas garis yang menghubungkan titik tersebut dengan garis atau dengan perpanjangan garis secara tegak lurus. Kita lanjut. Misal dalam sebuah kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misal panjangnya 10 cm. Maka jarak antara titik A ke garis CD. A ke garis CD adalah panjang garis AD. Karena AD ke CD ini tegak lurus di sini. Adalah panjang garis AD.
10 cm karena ini kubus. Kemudian jarak titik B ke garis DH, B ke garis DH adalah panjang ruas garis BD karena B ke D dengan D ke H tegak lurus. Berdasarkan pelajaran yang kita pernah pelajari sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita akan dapat nilai BD adalah 10 akar 2 dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang bagaimana dengan jarak titik A ke garis EC? Jarak titik A ke garis EC. Kita coba bahas. Oke, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke garis EC. A ke garis EC. Oke, perhatikan bidang diagonal ACGE. Bidang diagonal ACGE kalau kita keluarkan, saya lukiskan di luar, adalah sebuah persegi panjang. ACGE. Kemudian ada garis EC. Pertanyaan jarak A ke EC. AC-nya sudah kita ketahui 10 akar 2 berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Sedangkan AE-nya panjang rusuk berarti 10 cm. Nah, sekarang kita coba buat garis bantu AG. Misal di tengah-tengahnya ini perpotongan dua diagonalnya adalah AO. Apakah perpotongan dua diagonal tersebut siku-siku? Apakah AO dengan EC memotong tegak lurus? Faktanya, AO dengan EC tidak tegak lurus. Maka ruas AO bukanlah merupakan jarak titik A ke garis EC. Bisa dipahami ya? Jadi yang merupakan jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Kalau dia tidak tegak lurus, bukan itu jaraknya. Oke, untuk bisa lebih memahami tentang jarak A ke EC, saya coba ajak kalian masuk ke dalam kubusnya. Karena dimensi 3 kita harus bisa berimajinasi, membayangkan, kalau perlu memposisikan diri kita ke dalam bangun ruangnya. Oke, saya coba ajak kalian masuk ke dalam kubusnya ya. Oke, sebentar. Ya, oke. Ini ada sebuah kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, saya buka dulu pintunya. Oke. Kubus ya. Sama ya dengan soal tadi. AB, alasnya A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang pertanyaannya adalah jarak titik A dengan ruas garis EC. Semua sisinya saya hilangkan dulu. Oke, supaya tembus pandang. Oke. Oke. Jarak titik A ke garis EC. Ruas garis EC adalah ini. E ke C. Sebuah diagonal ruang. Untuk bisa lebih jelas mengukur jarak titik A ke garis EC, saya akan mengajak kalian masuk ke dalam kubusnya. Karena dalam dimensi 3 ini kita harus bisa berimajinasi, bisa membayangkan, bahkan kalau perlu kita masuk berada seolah-olah di dalam bangun ruang tersebut. Oke, saya coba simulasikan ya. Oke, nah oke ya siap.
Di sini tersedia sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, sama ya. Alasnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, supaya kalian bisa masuk ke dalamnya, saya hapus dulu. Oke, ini sudah kubus yang terbuka. Pertanyaannya tadi adalah jarak titik A ke ruas garis EC. Kita hapus dulu semuanya supaya tersisa rusuk-rusuknya saja. Oke. Dalam kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini, pertanyaannya yang akan kita cari adalah jarak titik A ke ruas garis EC. Kita tarik dulu garis EC-nya. EC adalah sebuah diagonal ruang. EC adalah sebuah diagonal ruang. Dari pojok atas kiri ke pojok bawah kanan. Kita perlu garis tambahan lagi, yaitu di bagian alas A ke C, supaya jadi sebuah segitiga. Oke, saya hapus alasnya. Oke. Nah, jarak titik A ke titik C ini tadi sudah kita coba apakah garis A ke G itu memotong tegak lurus. Faktanya ternyata tidak kan ya tadi ya. Sudah dicoba ternyata faktanya tidak memotong tegak lurus. Maka bukan ruas garis A ke titik tengah sini yang tadi kita simbolkan dengan O. Jarak antara titik A dengan ruas garis EC adalah garis dari titik A ke garis EC yang memotong tegak lurus. On edge. Jadi garis ini yang merupakan jarak antara titik A ke garis EC karena dia tegak lurus. Siku-siku di sini. Kalau tadi kita coba ke tengah ternyata kan tidak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus bukan itu yang merupakan jarak. Mudah-mudahan animasi ini bisa memudahkan kalian ya dalam memahami dimensi 3. Oke, kita kembali lagi ke perhitungannya. Oke. Tadi kita sudah dapat persegi panjang ya, bidang diagonal yang kita keluarkan ACGE. Sekarang fokus ke segitiganya, ACE. Yang siku-siku di A, panjang AC-nya 10 akar 2, dapat dari perhitungan sebelumnya. AE-nya 10. Oke, dengan panjang EC dari materi sebelumnya juga, kita akan dapat 10 akar 3. Nah, yang akan kita cari ini garis ini. Yang siku-siku. Saya sebut saja titiknya X. Maka kita harus mencari panjang AX. Nah, AX ini yang jadi jarak antara titik A ke garis EC. Jadi, ruas garis AX merupakan jarak antara titik A ke garis EC. Gitu ya. Jadi, mudah-mudahan bisa dipahami nih gimana prosesnya. Dari sebuah kubus utuh masuk ke dalam, lihat persegi panjang bidang diagonalnya, fokus ke segitiganya, kita dapat garisnya AX. Itu yang mau kita cari, AX-nya. Sekarang perhatikan segitiga ACE ya yang tadi ya. Luas segitiga sebagaimana kita ketahui bersama dari SD, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi.
Atau alas kali tinggi bagi 2 ya sama aja. Kalau kita lihat segitiga ACE berarti alasnya adalah AC. Tingginya ada AE. Berarti luas segitiga AEC itu adalah setengah kali AC kali AE. Oh, Pak, kita kan mau ngukur AX, ngapain nih kita pakai nyari luas segitiga? Nah, kita akan membandingkan dua rumus luas segitiga. Jadi kita jalan dari luas dulu. AC-nya 10 akar 2, AE-nya 10. Setengah kali 10, 5. 5 kali 10, 50. Berarti luas segitiga AEC 50 akar 2. Ini masih segitiga yang sama. Segitiga ACE. Cuma segitiga ini sekarang saya puter. Set. Nah, jadi bentuknya seperti ini sekarang. Berarti titik A-nya sekarang pindah di atas, titik E-nya ada di sebelah kanan, titik C-nya ada di sebelah kiri. Kemudian AX-nya tegak lurus. Luasnya sama nggak dengan segitiga AEC yang tadi? Pasti sama dong. Segitiganya sama. Rumusnya juga sama masih. Ya. Panjangnya AE 10, CE-nya 10 akar 3, AC-nya 10 akar 2. Ini segitiga yang sama. Luas segitiga AEC masih sama, setengah kali alas kali tinggi. Hanya saja sekarang yang jadi alasnya adalah CE. Yang jadi tingginya adalah AX. Nah, baru AX-nya keluar nih. Luas segitiganya kita tadi udah dapat 50 akar 2 dari sini. Dari luas segitiga sebelumnya, segitiga sempurna nih, alas kali tinggi. Sekarang alasnya ini. Tingginya ini, AX. 50 akar 2 sama dengan setengah kali EC-nya diketahui, 10 akar 3. Tingginya yang belum diketahui AX. Setengah kali 10, 5. 50 akar 2 sama dengan 5 akar 3 dikali AX. Berarti AX sama dengan 50 akar 2 dibagi 5 akar 3. 50 dibagi 5, 10. 10 akar 2 per akar 3. Oke, bentuk seperti ini kalau kalian kerjakan soal tidak akan ada jawaban seperti ini. Karena jawaban ini tidak rasional. Harus dirasionalkan terlebih dahulu. Ini sebenarnya materi kelas 10. Kalian harusnya sudah pelajari untuk kelas 10. Jadi harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya, tadi kita dapat ya, angka akhirnya adalah 10 akar 2 per akar 3. Kalikan dengan sekawannya. Kalikan akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 punya nilai 3, jadi 10 akar 6 per 3. Atau 10 per 3 akar 6. Mudah-mudahan bisa dipahami langkah-langkahnya, videonya, animasinya. Jadi, pada kubus ABCDEFGH, jarak titik A ke garis EC adalah luas garis. Nah, yang tegak lurus. Yang panjangnya adalah 10 per 3 akar 6. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Pertemuan kali ini saya yakin kalian cukup menikmati, jadi tidak ada tugas hari ini. Tapi jangan lupa absensi di link ini atau melalui barcode. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, boleh hubungi saya via WhatsApp atau sosial media yang kalian miliki. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.